Salah satu efek doktrin dari klan Ba'lawi itu diperlihatkan oleh salah seorang ulama yang satu ini, dan ini adalah merupakan koordinator FPI Banten yang menantang Kiai Imad terkait soal nasab. Jadi siapapun katanya yang tidak percaya dengan nasab Ba'lawi atau Habib, maka dia siap untuk diskusi. Siapapun yang melakukan masalah Habib, siapapun, saya tidak perlu YouTube, saya tidak perlu media massa, bawa kitab dia kayak main, ngaji dia main. Segitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 dimanapun juga berada, cuplikan video di awal tadi itu adalah merupakan koordinator FPI Banten, tegas, terang, menantang siapapun yang meragukan nasab klan Ba'lawi. Nah, pola-pola seperti inilah sesungguhnya, kalau kita mau jujur ya, yang membuat bangsa ini kemudian lama meraih kemerdekaannya. Karena ada saja memang orang-orang pribumi yang terdoktrin, padahal kita tahu bahwa apa yang dihasilkan oleh Kiai Imad dalam penelitiannya itu adalah merupakan satu keilmuan yang tidak boleh sebenarnya orang melakukan satu komentar ke publik hanya berdasarkan urat leher semata. Nah, seperti yang diperlihatkan sama ketua FPI atau koordinator FPI Banten ini, menantang siapa saja yang berbeda dengan dirinya, karena memang yang namanya FPI itu rata-rata memang pemuja Habib, tapi itu pun Habib-Habib yang ekstrim ya, dalam arti yang Habib-Habib yang tidak pro terhadap NKRI. Kalau Habib-Habib yang pro terhadap NKRI, kadang-kadang juga mereka hujat, kadang-kadang juga mereka protes dan seterusnya. Coba kita lihat bagaimana video lengkapnya. Jadi saya sebetulnya banyak yang ingin disampaikan, tapi ada nasihat ulama, salah satunya dari yaitu ulama salaf, ketika berkebut-kebut ingin berbicara maka tahan. Ini saya berdebu-debu karena dalam kondisi kuasa sekarang, masya Allah, banyak orang menyerang Habib, menyerang masya Allah, kabar. Betul apa tidak? Ini kesimpulan dari saya nggak mau ngaji. Siapapun yang melakukan masalah Habib, siapapun, saya tidak perlu YouTube, saya tidak perlu media massa, bawa kitab dia kayak main, ngaji dia main. Segitu penting. Ngaji bahasa mana? Bahasa Sunda. Nggak usah kita debat di YouTube. Kenapa? Membuat perpecahan umat. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Siapapun dia, mau kiai, mau habib, mau abuya, mau buaya, yang tentang melakukan, silahkan ente bawa kitab. Anda sudah siapkan kitab. Semoga ampas digantikan oleh ongkosnya. Catat, saya tidak perlu media massa. Demi apa? Menjaga perpecahan. Pula sampai jangan sampai umat Islam berpecah. Tapi kalau Anda betul-betul ilmiah, betul-betul ingin ngaji, 24 jam saya tunggu di tempat saya, dan ongkosnya pulang pergi akan saya ganti. Silakan. Bukan berarti saya tidak mau di YouTube atau enggak. Saya meredam jangan sampai terlalu besar di perpecahan umat. Betul apa tidak? Sekali lagi saya sampaikan, saya berusaha menjaga jangan sampai umat Islam semakin pecah, ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, habaib dengan saya, jangan sampai diadu domba. Tapi kalau betul-betul ilmiah, 24 jam saya tunggu di majlis saya. Nah, pernyataan itu jelas saya kira diarahkan kepada Kiai Imad, jadi sesama orang Banten ini. Nah, inilah repotnya Indonesia sekali lagi, bahwa di saat pribumi kemudian berupaya keras bagaimana memurnikan ajaran agama Islam, memurnikan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk penelitian, keilmuan, justru ada orang yang melontarkan satu pernyataan yang menurut saya sangat nekat. Karena nekatnya itu mau menantang Kiai Imad dan berharap Kiai Imad membawa saja kitabnya ke sana, tidak perlu katanya lewat medsos.
Ini juga masalah, tidak perlu lewat medsos baru dipiralkan. Kan aneh toh kalau seperti ini modelnya. Oleh karena itu saya kira memang saya berharap sesungguhnya orang-orang seperti ini lebih baik kalau tidak mengerti persoalan yang ada, diam saja, karena ini ranahnya keilmuan. Kalaupun misalnya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, silakan membantah saja, tetapi bantah dengan literasi, bukan dengan modal keluar-keluar di media sosial. Sekalipun Anda mengatakan bahwa tidak perlu katanya menggunakan media. Nah, itulah ambivalensi kan di situ. Jadi bagi kita pribumi ini yang sadar betul dengan situasi yang ada, tentu orang-orang seperti inilah yang sangat disesalkan. Pantas saja dulu leluhur kita luar biasa perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia, karena memang selalu saja ada yang berkhianat di dalam proses perjuangan. Nah, perjuangan yang saya masuk dalam konteks kali ini adalah bagaimana membebaskan perbudakan modern dengan menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan nasab-nasab palsu, mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah untuk melakukan doktrin terhadap pribumi umat Islam Nusantara. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika hal ini terus-terusan dijojalkan ke pribumi. Oleh karena itu, apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad tentu kita harus kawal terus. Cara mengawalnya bagaimana? Ya, mensupport Kiai Imad, memberikan semangat kepada Kiai Imad, karena kapan lagi ada ulama muda yang begitu berani lantang menyuarakan soal nasab ini, karena ini memang sesuatu yang sangat sensitif. Awalnya pun saya menonton videonya Kiai Imad, itu juga saya rada-rada antara percaya dan tidak percaya bahwa ternyata ada orang yang begitu berani menantang arus, karena ini arus sebenarnya. Bayangkan kalau sudah ratusan tahun semua orang manut mengakui bahwa mereka adalah cucu Rasulullah, lalu tiba-tiba dibantah oleh Kiai Imad. Nah, tentu karena bantahannya memang valid berdasarkan kitab-kitab yang ada, wajar kalau kemudian banyak rakyat Indonesia, terutama umat muslim Nahdien, sadar bahwa ternyata selama ini kita dikibuli. Dan tentu bagi curut-curut atau para kadrung tentu akan mendukung yang namanya habaib-habaib ini. Ya, saya kira tidak ada masalah selama dukungannya itu masih bersifat rasional, asal jangan frontal. Seperti yang diperlihatkan di dalam video ini, seolah-olah menganggap bahwa apa yang dilakukan ini dasarnya kebencian. Sama sekali tidak ada kebencian, karena biar bagaimanapun juga tetap kita akan menghargai dan menghormati manut terhadap para habaib yang memang betul-betul menjaga konsistensi dalam menjalankan agama, terutama misalnya si Habib Lutfi bin Yahya dan beberapa habaib-habaib lain yang memang selama ini menjaga integritasnya, bagaimana mengajarkan agama rahmatan lil alamin, bagaimana mengajari kita semua soal cinta tanah air, Pancasila, kebinekaan. Ya, saya kira itu. Jadi yang paling penting hari ini ya orang-orang seperti ini jangan didengar. Inilah kenapa pentingnya misalnya saya paling tidak memberikan pelurusan bahwa ini salah satu efek dari doktrin yang sangat akut, yang bayangkan rela berseberangan dengan sesama pribumi demi untuk membela majikannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.